Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, yang dimana semua video-video membahas tentang dunia IT. Nah, di video kali ini, tapi sebelum itu, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa di subscribe, comment, share, dan like. Oke, back to the topic. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 15 bahasa pemrograman. Nah, sebelum itu aku bakal ngejelasin dulu apa sih itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu dikenal juga dengan nama bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak. Fungsinya untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Secara singkat, bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika komputer. Nah, terus perkembangan teknologi pada saat ini mendorong banyak orang untuk mempelajari berbagai jenis bahasa pemrograman. Salah satunya tujuannya adalah untuk membuat website, aplikasi, dan produk digital lainnya. Nah, untuk fungsi bahasa pemrograman ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada secara umum beberapa fungsi utama dari bahasa pemrograman, yaitu sebagai media komunikasi antara operator dengan mesin, menjadi media yang mengoperasikan sebuah mesin, sebagai media bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi, memberikan perintah pada mesin dan komputer. Nah, terus ada juga macam-macam bahasa pemrograman, yaitu yang pertama itu ada bahasa Python. Python banyak digunakan oleh perusahaan besar dalam pengembangannya seperti NASA, Instagram, Google, Yahoo, Reddit, dan juga situs streaming video populer YouTube. Jika dikategorikan dalam tingkatan bahasa komputer, Python tergolong ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sama seperti Java, Python bisa juga membangun aplikasi dari website dan mobile. Nah, terus juga popularitas Python ini sebesar 29,72% dari total responden berdasarkan pencarian yang dilakukan pada Google Search. Nah, apabila kalian baru memulai belajar tentang pemrograman, Python termasuk bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari. Selain itu, masih banyak kelebihannya seperti sintaks yang digunakan cukup sederhana, pemuatan kembali secara dinamis modul Python seperti memodifikasi aplikasi tanpa menghentikannya. Terus yang kedua itu ada Java. Nah, Java ini dikembangkan pada tahun 1991. Sejak 23 Mei 1995 dirilis. Java langsung naik dan menjadi bahasa pemrograman favorit. Java memberikan nuansa baru dalam perkembangan teknologi informasi, ditambah pada saat itu Sun memberikan source kode Java secara cuma-cuma melalui internet. Kekuatan open source membuat Java mudah berkembang dan dikenal oleh banyak pengembang. Oleh karena itu, Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang wajib dikuasai. Hingga saat ini, Java menjadi bahasa pemrograman yang hampir setiap pengembangan mengetahui atau bahkan pernah menggunakannya. Selain itu, digunakan sebagai bahasa pemrograman website. Java banyak dimanfaatkan untuk membuat aplikasi desktop maupun mobile. Nah, terus yang ketiga ini ada JavaScript. Tidak hanya digunakan untuk membuat website, penggunaan JavaScript juga mengarah ke pengembangan aplikasi mobile seperti mobile, game, dan desktop. Jadi, tentunya JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang populer dan tidak asing di kalangan pengembang website. Nah, terus juga kelebihan dari JavaScript ini seperti tidak membutuhkan resource memori besar, dinamis, dan mudah untuk dikembangkan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah script yang digunakan pada JavaScript tidak terinskripsi, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone, dan memiliki keterbatasan objek. Nah, terus yang keempat ini ada si pagar. Nah, si pagar ini popularitas pencarian sebesar 7,28%. Si pagar atau yang biasa dibaca dengan C# menggabungkan prinsip C dan C++ dan dikembangkan oleh Microsoft. Jadi bahasa ini lebih banyak digunakan pada Windows untuk berjalan pada platform .NET
Karena tidak jauh dari C maupun C++, bahasa pemrograman ini juga banyak digunakan untuk pengembangan game video. Banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai ketika menggunakan bahasa ini, sedangkan bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Nah, terus yang kelima ini ada PHP. PHP adalah suatu bahasa skrip yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai ePage, IIS, like CCPD, hingga Sitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Dalam sisi pengembangannya lebih mudah karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangannya. Nah, terus yang keenam ini ada C. Pembuatan bahasa C adalah Dennis Ritchie sekitar tahun 1972 untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Saking lamanya bahasa C eksis, beberapa pengguna menggunakan bahasa C bapak dari bahasa komputer lainnya. Kelebihan dari bahasa C seperti banyaknya operator yang dapat Anda temui di dalam C untuk memanipulasi data. Struktur data pada bahasa C terstruktur sehingga mudah dikembangkan dan mudah dipahami. Nah, sedangkan kekurangannya adalah sedikit membingungkan dari bahasa C karena banyaknya fleksibilitas penulisan dan operator. Terus yang ketujuh ini ada R. Nah, bahasa R merupakan bahasa pemrogram berbasis interpreter sehingga eksekusi suatu aplikasi atau fungsi yang ditulis dengan bahasa R, terutama aplikasi yang membutuhkan program kode yang panjang akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Terus yang kedelapan ini ada Objective-C. Objective-C merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang awalnya digunakan untuk Apple untuk menggunakan perangkatnya. Itulah mengapa iOS dikembangkan dengan bahasa Objective-C. Nah, bahasa ini merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan sistem operasi OS X dan iOS serta untuk mengembangkan application programming interface API perusahaan tersebut. Terus yang kesembilan ini ada Swift. Nah, bahasa Swift merupakan bahasa pengantar untuk pengembangan Mac dan iOS dan menjadi platform utama Apple, sehingga bahasa Swift juga dirancang untuk bisa terhubung dengan bahasa pemrograman Apple lainnya, yaitu Objective-C. Terus yang ke-10 ini ada MATLAB. Nah, di MATLAB ini persentase pencariannya sebanyak 1,79%. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan program yang digunakan untuk melakukan analisis juga komputasi numerik. MATLAB dibuat pada tahun 1970 oleh Clive Moller. Pada saat ini Moller merancang bahasa ini untuk memberikan akses mahasiswa dalam memakai LINPACK dan ASPEC tanpa harus mempelajari Fortran. Nah, terus yang 11 ini ada TypeScript. Nah, mungkin tidak banyak yang mengenal bahasa pemrograman ini karena TypeScript ini adalah suatu bahasa pemrograman yang dibangun berdasarkan JavaScript. Perbedaannya pada TypeScript terdapat tambahan fitur strong typing dan konsep pemrograman OOP Class Interface. Nah, pada dokumentasinya TypeScript disebut sebagai superset dari JavaScript. Jadi kode JavaScript adalah kode TypeScript juga. Nah, terus yang ke-12 ada VBA yang ke-12 ya. Nah, di bahasa VBA ini Microsoft Visual Basic for Application. VBA adalah sebuah turunan Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada tahun 1993. VBA merupakan kombinasi yang terintegrasi antara lingkungan pemrograman Visual Basic Editor dengan bahasa pemrograman Visual Basic yang memudahkan user untuk mendesain dan membangun program Visual Basic dalam aplikasi utama Microsoft Office yang ditunjukkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, terus yang ke-13 ini ada Ruby. Yukihiro merupakan programmer asal Jepang yang membuat bahasa komputer Ruby. Nah, pada tahun 1993, Yukihiro
Yukihiro ingin membuat sebuah bahasa scripting yang memiliki kemampuan orientasi objek. Pada saat itu, pemrograman berorientasi objek sedang berkembang, tetapi belum ada bahasa pemrograman scripting yang mendukung pemrograman objek. Nah, terus yang ke-14 ini ada skala. Nah, terakhir, sejak didesain pada tahun 2001, skala semakin berkembang menjadi bahasa pemrograman yang populer digunakan. Saat ini, skala ini sudah banyak dijadikan platform website seperti Akka dan Play Framework. Skala semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi seperti terbentuknya Apache Spark. Apache Spark merupakan dibuat dengan skala yang dijadikan sebagai aplikasi untuk komputasi data berbasis cluster. Perusahaan besar seperti Twitter, LinkedIn, dan Netflix menjadi beberapa perusahaan besar yang sudah menggunakan skala. Nah, terus yang terakhir ini adalah bahasa pemrograman script. Nah, bahasa pemrograman ini dibuat berdasarkan ECMAScript yang biasanya digunakan untuk pengembangan website atau software berbasis Adobe Flash Player. Beberapa aplikasi berbasis data yang menggunakan ActionScript adalah Alpha 5. Pada awalnya, bahasa pemrograman ini dibesarkan oleh Macromedia. Kini perusahaan Macromedia sudah dibeli oleh Adobe pada tahun 2015. Saat ini bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Adobe. Nah, jadi sekian dulu dari penjelasan tentang 15 bahasa pemrograman tadi, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Apabila ada salah dan kekurangan materi boleh ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.